Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Sebelum perayaan Ekaristi malam Natal, ada beberapa penyampaian. Yang pertama, untuk lilin-lilin yang akan kita nyalakan, mohon dijaga sehingga tidak dikeluarkan dari tempatnya dan tidak menetes di lantai. Lalu yang kedua, lilinnya itu silakan dibawa pulang, jangan disimpan lagi di laci tempat duduk kita. Selanjutnya, pada doa aku percaya, jadi pada Natal, pada kata-kata ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia, kita semua diharapkan untuk berlutut. Saya ulangi, pada kata-kata syahadat para rasul, ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia, kita semua dimohon untuk berlutut, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di kapel, ataupun juga bagi kita yang tidak mendapatkan tempat duduk yang ada tempat berlututnya, silakan menyesuaikan dengan menundukkan kepala. Itu beberapa pengumuman, sekiranya kita semua dapat mempersiapkan diri untuk misa malam Natal pada hari ini. Terima kasih.
Telat bisa lupa. Telat dibawa aku lupa. Jadi nanti sambil. Ambil belum? Selamat malam, saudara-saudari terkasih. Hari ini Sang Juru Selamat lahir untuk kalian. Demikianlah pesan malaikat kepada para gembala. Ia sungguh-sungguh lahir dalam wujud manusia. Allah sungguh-sungguh memberikan tanda nyata kasih-Nya yang begitu besar kepada umat manusia. Inilah yang menjadi tanda bagimu. Engkau akan menemukan seorang bayi terbendung dalam kain lampin dan terbaring di palungan. Palungan bukan kekuasaan, melainkan kesederhanaan. Palungan bukan kehinaan, melainkan kebanggaan. Kanak-kanak dan kepapaan adalah tanda ketidakberdayaan kita akibat dosa-dosa kita. Untuk itu, marilah kita rayakan karya penyelamatan Allah ini dengan terlebih dahulu mendengarkan maklumat kelahiran Yesus Kristus. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan,
18 abad. Sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad. Sesudah Musa diutus Allah untuk mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan, 10 abad. Sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya, 5 abad. Sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel, sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacat jiwa di seluruh wilayah kerajaannya. Maka sesudah dikandung perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Umat mohon berdiri. Kita menyambut rombongan imam dan para petugas liturgi dengan lagu pembukaan Bethlehem Berikan Pintumu. Bethlehem,
Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Marilah kita berdoa. Yesus Tuhan kami, selamat datang di tengah-tengah kami. Kelahiran-Mu di Palungan mengajarkan kepada kami kerendahan hati-Mu. Terimalah sujud kami dan perkenankanlah kami mengharapkan kelimpahan anugerah-Mu, agar kami mampu menimbar rahmat dari peristiwa agung ini. Jadikanlah kami semakin berkembang dalam pengabdian kepada sesama, hidup bersaudara satu sama lain, semakin solider, dan hidup kami pun menjadi tanda kehadiran-Mu dan kebaikan-Mu bagi sesama. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Umat menyanyikan bersama dengan kor. Alam kudus, sunyi senyap,
kasih kekal, cinta kasih kekal.
Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah malam yang kita nanti-nantikan, malam yang penuh arti, malam yang penuh sukacita dan kedamaian. Natal telah tiba. Misteri penjelmaan Allah menjadi manusia kita rayakan dengan penuh syukur. Yesus Kristus Sang Juru Selamat telah lahir bagi kita. Dialah Sang Emmanuel, Allah beserta kita. Mari kita rayakan kelahiran Kristus Tuhan dengan gembira dan penuh syukur. Mari kita wujudkan suasana damai ini, mulai dari keluarga, komunitas, dan di tempat kita kerja masing-masing, dengan senantiasa merenungkan, dengan bergegas, mari kita pergi ke Betlehem. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, supaya kita layak dan pantas merayakan peristiwa agung ini, mari depan Allah kita hening menyadari diri kita dan mohon pengampunannya, seraya mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan bagi kita. Kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, yang kita intensikan tentunya, dan mungkin juga yang tidak sempat kita intensikan. Juga mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah atau yang sementara rawat jalan. Semoga dengan kasih Tuhan mereka memperoleh kembali kekuatannya. Dan juga bagi semua saja yang berusaha mencari apa yang boleh menjadi tanda rahmat baginya untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan, pekerjaan, usaha-usaha, kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Terlebih juga saudara-saudari kita yang sudah berpulang, kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Mari depan Allah kita hening dan menyadari kita mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Bukalah hati kami dan nyalakanlah cahayamu di dalamnya, agar dalam wajah putramu yang lahir pada malam ini, kami dapat mengenali kemuliaan-Mu dan semakin mengimani betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Juga mereka yang kami dalam doa-doa kami pada malam ini, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu
bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasihan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah sekali peristiwa Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria.
Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing ke kota asalnya. Demikian juga Yusuf, ia pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Maka kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa kabar? Baik. Semangat. Puji Tuhan. Yang pertama, bahwa kita harus bersyukur dan bersemangat bahwa pada malam hari ini kita diperkenankan untuk boleh merayakan Natal di tahun 2024. Sebagaimana paling tidak Bapak Ibu Saudara terkasih, sedikit kecemasan kita. Jangan-jangan perayaan Natal yang akan kita rayakan setelah kita diguyur hujan hampir 1 minggu. Dan ternyata malam ini syukur bahwa kita boleh dengan hati tenang, tidak diguyur hujan untuk boleh merayakan Natal. Itulah satu pengharapan yang tentunya secara nyata kita alami. Dan pada tahun ini Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, renungan Natal disodorkan kepada kita untuk boleh menjadi permenungan. Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Ada apa di sana Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Dan kenapa kita harus ke Betlehem? Mungkin banyak yang berpikir, anak-anak yang mungkin dari kampung meminta kepada ibunya, kepada mamanya, kepada bapaknya, "Bapak, mari kita pergi ke kota, saya mau pergi lihat mall." Ada satu kerinduan Bapak Ibu Saudara terkasih, dan kerinduan itu tentu akan semakin membuat dia bahagia kalau kita bisa penuhi hal itu. Kita pun Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih 4 minggu mempersiapkan perayaan yang kita rayakan pada malam hari ini. Dan hari ini telah nyata bagi kita, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Kabar sukacita ini disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala. Begitu mendengar kabar gembira itu, para gembala segera bangkit, meninggalkan ternaknya dan berseru, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem." Bacaan ini masih akan kita baca besok Bapak Ibu Saudara terkasih, dan bacaan malam ini mengawali hari itu.
serta bersama berjalan mencari tempat kelahiran Yesus, mereka pun menemukan bayi Yesus yang berbaring dalam palungan dibungkus kain lampin. Ini memperlihatkan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih bahwa kota Bethlehem adalah sebuah kota yang sederhana, yang tidak terpandang, dan tempat orang-orang juga orang-orang yang tidak terpandang dan tidak pernah diperhitungkan di dalam kehidupan manusiawi. Tetapi justru di tempat inilah dan orang-orang seperti itulah para gembala kita dengarkan dalam bacaan tadi, itu yang pertama akan melihat keselamatan yang berasal dari Allah sendiri. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Karena dalam kesederhanaan, di dalam ketidakberdayaan, di dalam segala-galanya untuk menaruh pengharapan besar kepada kuasa kasih Tuhan, kita akan mendapatkan banyak hal di dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita merasa bahwa kita telah mempunyai hal itu, maka kiranya hal itu juga akan dijauhkan dari diri kita. Mungkin kita tidak semua mengikuti pembukaan jubileum pada tahun ini tadi. Kita sudah membukanya di paroki kita. Dan pengharapan di sana bahwa pintu kemuliaan Tuhan selalu terbuka bagi semua orang yang dengan rendah hati dan penuh semangat bergegas untuk mau dan ingin menjumpai Dia. Dan dengan demikian contoh dari para gembala bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih harus menjadi contoh bagi kita. Kenapa saya mengatakan ini harus Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Karena dalam seluruh proses perjalanan hidup, kalau kita sungguh-sungguh berpikir bahwa segala-galanya sudah ada pada diri saya, maka saya kira kita tidak perlu mengadakan pencarian lagi. Dan pada saat kita bisa menemukan hal itu Bapak Ibu Saudara terkasih, seharusnya yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita ialah mau dan ingin untuk selalu mau berubah dan berubah terus. Setelah berjumpa dengan Yesus, para gembala mengalami pembaharuan hidup dan sikap mereka berubah. Mereka berubah menjadi pribadi-pribadi yang optimis dan dengan sukacita memuji dan memuliakan Allah, tidak dengan rendah diri. Tetapi tetap dengan rendah hati dan mengakui bahwa semuanya ini terjadi karena kuasa dan kasih Tuhan. Rahmat Tuhan dalam perjumpaan itu telah mengubah mereka. Betapa dahsyat kekuatan kasih Tuhan yang memperhatikan dan mendorong mereka untuk melakukan misi baru dalam seluruh kehidupan. Seringkali kita berpikir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih, nanti kalau ada waktu sisa baru saya berikan kepada Tuhan. Begitu banyak alasan bagi kita untuk datang kepada Tuhan, mempersembahkan diri kita. Padahal sebenarnya 1 minggu mulai dari hari Senin paling tidak sampai pada hari Sabtu, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memperjuangkan hidup di tengah dunia ini, bergulat dengan dunia, tentu tanpa meninggalkan iman. Tetapi pada saat yang ditentukan oleh Tuhan, lalu kita mencoba menghayati hal itu, lalu kita ramu perjalanan hidup kita, dan kita mau datang di hadapan Tuhan lagi mempersembahkan semuanya itu yang paling utama. Kesederhanaan untuk selalu datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh kepolosan dan tidak berbagai alasan. Seperti para gembala itu, kita sebagai satu kawanan umat Allah dipanggil untuk bersama-sama menjumpai Yesus yang mengampuni, yang menyembuhkan, yang punya rasa peduli, dan senantiasa mau dan ingin untuk berpihak pada mereka yang kecil dan terpinggirkan. Perjumpaan yang sejati dan tulus membuat kita menerima kekuatan dari Yesus untuk memberikan kesaksian dalam bentuk memuji dan memuliakan Allah. Kemuliaan Allah itu dilaksanakan dalam tindakan-tindakan yang menghadirkan kasih-Nya di tengah keluarga, di tengah komunitas, di tengah gereja, di tengah masyarakat, dan bahkan bangsa kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Kasih kepada sesama manusia itu menjadi konkret dalam tindakan saling menghormati, saling menghargai, dan saling menguatkan di dalam proses perjalanan hidup manusiawi kita.
dan membangun persahabatan antara manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, kepercayaan, golongan, warna kulit, dan status sosial. Maka perayaan Natal sungguh mendorong kita untuk berjalan bersama dalam iman, persaudaraan, dan berbela rasa. Bukankah itu yang menjadi visi dan misi paroki kita? Hidup bersaudara, penuh cinta kasih, dan supaya kita semakin bersaudara, hidup solider satu sama lain. Hal itu telah kita coba hayati, dan dalam masa Advent hal itu kita ungkapkan dan nyatakan dengan kerelaan kita untuk mau berbagi bagi saudara-saudari kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita merayakan Natal di tahun 2024 ketika bangsa kita menyambut pemerintahan baru. Kita bersyukur bahwa pesta demokrasi telah usai. Kini saatnya kita bergandengan tangan mempererat persaudaraan dan berjalan bersama memajukan negeri tercinta yang kita huni ini. Semoga negara kita, negara Indonesia, sungguh bisa menjadi Bethlehem yang indah, Bethlehem yang baru, tempat lahir dan bertumbuhnya para pemimpin yang berjiwa pelayan, ugah hari, hidup sederhana, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan seluruh rakyat. Sebagai warga gereja, kita mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap program-program pemerintah yang hendak mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni kesejahteraan hidup bersama yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang tertuang di dalamnya, di mana kita dalam sila yang pertama sungguh diperkenankan untuk mengagungkan Tuhan dalam keyakinan kepercayaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita diajak ke Bethlehem, lalu mungkin kita bertanya, apa yang saya harus bawa? Saya tidak punya apa-apa untuk saya persembahkan kepada Yesus yang lahir di kandang Bethlehem. Tetapi marilah datang kepadanya dengan hati terbuka penuh kepolosan, dengan segala keberadaan kita, tanpa banyak yang harus kita pikirkan. Kita melihat dekorasi pada kesempatan ini. Beberapa yang memberikan komentar, sungguh dekorasi pada kesempatan ini langsung memberikan nuansa Natal. Dan benar Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, warna yang dipakai dalam dekorasi malam ini adalah suatu warna Natal yang sungguh hadir di dalam seluruh kemegahan situasi. Mungkin kita sudah tahu dari mana asal ini. Asalnya ialah bahwa ada seorang gadis yang mau dan ingin untuk merayakan Natal. Semua orang memiliki kado dan dia sendiri sebagai anak yang miskin tidak punya apa-apa. Lalu dalam dirinya dia berpikir, apa yang saya harus persembahkan? Mungkin lebih baik saya tidak usah pergi merayakan Natal. Lalu akhirnya di dalam kehidupan, saya kira kita bisa melihatnya. Lalu dia mengumpulkan ranting-ranting, rumput-rumput. Lalu dirangkai yang tentu menurut keberadaannya, tetapi tetap merasa bahwa hal ini tidak layak. Tapi didorong oleh kepolosannya. Dari cerita ini, dari rakyat Meksiko yang mengisahkan tentang gadis yang bernama Pepita yang hidup miskin. Ia bersedih karena keadaan ekonominya tidak dapat memberikan hadiah pada bayi Yesus. Tetapi sepupunya berinisiatif untuk menghiburnya dan mengatakan bahwa Yesus
akan menyukai hadiah apapun, bahkan yang terkecil sekalipun, karena yang paling utama adalah dirimu dan hatimu. Maka dilakukanlah hal itu dalam dirinya. Saat memasuki gereja, Pepita melangkah menuju altar. Di telinganya tergiang-giang kata-kata predoh yang lembut. Bahkan hadiah yang paling sederhana sekalipun, jika diberikan dengan cinta, akan berharga di matanya, jelasnya. Karena cinta kepada bayi Yesus, ia berlutut untuk mempersembahkan karangan rumput di gua Natal yang dibuatnya tadi itu. Tapi tiba-tiba dari karangan rumput itu bermekaran bunga-bunga indah berwarna merah menyala. Semua orang menyaksikannya dan yakin bahwa mereka telah melihat suatu mujizat Natal. Dan sejak saat itulah bunga-bunga indah warna merah menyala itu disebut sebagai bunga malam kudus. Karena bunga-bunga itu hanya mekar sekali setahunnya, yaitu pada saat Natal. Dan itulah bunga yang dipasang pada malam hari ini, bunga kastubah, atau sering disebut bunga malam kudus atau bunga Natal. Itulah yang terpasang pada malam hari ini. Ini adalah karya Roh Kudus yang mendorong kita untuk mengupayakan hal itu. Saya juga bertanya kepada kelompok dekorasi, kenapa hal itu bisa terpikirkan, dan kebetulan tema juga pada malam hari ini mengingatkan kita akan hal itu. Ajakan dari itu Bapak Ibu Saudara terkasih, janganlah kita mencari-cari apa yang harus kita persembahkan kepada Yesus, kanak-kanak Yesus yang lahir pada malam hari ini. Tetapi datanglah dengan kepolosan hati. Bukalah tangan dan persembahkanlah diri Anda. Yakinlah bahwa Dia yang lahir dalam dunia ini dengan mengambil bagian dalam kehidupan Anda, dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dengan cara dan karakter Anda masing-masing, Dia akan tetap masuk dalam diri Anda dan memberikan kekuatan asal sungguh kita yakin bahwa Dia hadir. Untuk itulah kita juga diminta untuk senantiasa mampu dan bisa hidup solider satu sama lain, membangun persaudaraan sejati. Moga-moga dengan itu kita berjalan bersama menuju pintu surga yang Tuhan sediakan, di mana putranya telah datang untuk menjemput kita dan mengarahkan kita menuju kepada kemuliaan Yerusalem abadi, Bethlehem kota suci, tempat kelahiran Yesus Kristus, yaitu surga abadi. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat yang panjang. Dan tadi sudah disampaikan, jika kita sampai pada ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh peran Maria dan menjadi manusia. Bagi kita yang bisa berlutut, kita berlutut. Tapi bagi kita yang tidak bisa berlutut, lalu kita tunduk saja pada saat kita sampai pada dikandung dari Roh Kudus. Kita hening sejenak. Kita bersama-sama meneguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal,
Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari Maria, dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang beserta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan, akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Emmanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya yang terbaring di palungan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu membarui diri, umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, ya Bapa, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita, ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kami, ya Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya, Debbie, Natalia, dan Sugianto, Bapak Yohanes Gon yang merayakan hari ulang tahun yang 42, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Kiranya dengan berkat-Mu yang dialaminya, Kau mengantarnya untuk boleh merayakan Natal pada tahun ini. Dengan bertambahnya usia, mereka akan semakin hidup bijak, penuh kasih sayang, senantiasa sukses, bahagia dalam kehidupan, dan dengan demikian rahmat-Mu sungguh semakin membuatnya bersuka cita untuk semakin memuji memuliakan Dikau. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan.
Kami pun senantiasa mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah. Utamanya Dr. Edi Tanggo yang sementara sakit menderita dan dirawat di rumah sakit Surabaya. Semoga melalui usaha yang dinyatakan kepadanya, lewat para dokter dan siapa saja yang menanganinya, mereka yang sakit boleh Kau pulihkan dari penyakitnya. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami ya umat-Mu Tuhan. ya Tuhan. Kami juga tentunya mempercayakan ke dalam tangan belas kasih-Mu saudara-saudari kami yang telah berpulang seluruh sanak keluarga kami, terlebih Bapak Mikael Wato Flue, Mama Monika, Keron Anon, Petrus Baing, Boruk, Agnes Hope, Onan, Ana Keron, Cornelis Keso Plue, Petrus Sedu Plue, Bernardus Keu, Arnoldus Satu Ohan, Wilhelmina Watu, Veronica Yulianti, dan seluruh sanak keluarga kami. Semoga dan belas kasih-Mu ya Tuhan, saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama dengan para kudus-Mu. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan dalam perserahan di tengah dunia ini. Marilah kita mohon, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Senadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-Mu, oleh putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita.
ibu saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur dan lambang cinta kasih kami kepadamu. Sebab Engkau telah lebih dahulu mencintai kami melalui penjelmaan Putra-Mu Yesus Kristus yang kami rayakan malam ini. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah sepatutnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mara kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan mohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan juga secara khusus pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang berhimpun di sini malam ini,
yang imannya kepadamu engkau kenal dan baktinya engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci saat Santa Maria Perawan tanpa noda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal. Maka sudilah engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah kami dari hukuman abadi dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada malam sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit, kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, mecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan kami, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, korban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal.
Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikatmu yang kudus pembawa persembahan ini dengan tangannya ke altarmu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahimu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci putramu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi. Ingatlah juga Tuhan hamba-hambamu yang telah mendahului kami dengan meterai iman teristimewa yang kami intensikan pada kesempatan ini dan seluruh sanak keluarga kami, dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Juga bagi kami hamba-hambamu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias dan Barnabas, dan Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan seorang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, dengan pengantaran Dia, Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan dan memberkati dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari
Segala yang jahat sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah yang berbaring di palungan. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. Thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Jesus sudah
Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas perayaan Natal ini, karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah kami agar dapat menghayati misteri Natal ini dengan cara menghadirkan Engkau di tengah keluarga, komunitas kelompok, dan di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kepenuhan kerajaan-Mu yang abadi untuk membangun persaudaraan, hidup semakin solidar satu sama lain, saling memahami dan saling mengerti, berjalan bersama untuk menghadirkan kemuliaan di tengah masyarakat dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita duduk mendengarkan. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Oh, masih semangat nih. Pertama, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada misa perayaan malam Natal pada malam hari ini, yang mengambil waktu misa terakhir, dan waktu sekarang ini sudah menunjukkan 22:23. Jadi tinggal pulang tidur sebenarnya ini. Yang pertama, ucapan terima kasih mewakili panitia kepada para petugas, baik dari PSA, PPA, para prodiakon, Mazmur dan dirigen yang telah mengambil bagian dalam perayaan malam Natal pada malam hari ini. Lalu selanjutnya kepada KOR, dan apresiasi kami dari KOR untuk wilayah 3. Jadi pada malam hari ini dari wilayah 3 yang telah kita dengar suaranya. Ya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Lalu tadi misa pertama dari Credo. Tadi saya lupa ucapan terima kasih, tapi mohon maaf. Bu Vero, ada Bu Vero? Lalu selanjutnya dari Depas dan wilayah serta kelompok kategorial yang telah mengambil bagian dalam tugas tatip. Info untuk besok, jadi besok misa Natal. Jadi jangan karena kita pulang telat malam hari ini tidak menutup sukacita Natal kita untuk kembali merayakan Ekaristi bersama besok pagi. Itu jam 8 pagi dan jam 5 sore. Jadi kalau Bapak Ibu merasa mungkin setelah ini ada acara keluarga, bisa jam 5 sore. Tapi kalau mau cepat-cepat ikut misa pagi, silakan datang jam 8 pagi. Lalu setelah misa jam 8 pagi, itu ada open house. Jadi kita Gereja Paroki Kristus Andalas akan mengadakan open house dan juga panggung gembira terbuka bagi kita semua. Silakan hadir, itu di jam 10 pagi. Jadi selesai misa kedua. Lalu selanjutnya lilin-lilin yang kita tadi sumbang sukarela dibawa, mohon untuk dibawa pulang. Jadi jangan ditinggalkan di laci, tapi mohon dibawa pulang
Kalau masih ada sisanya, silakan dipakai untuk berdoa mungkin di jam-jam doa kita, jam-jam doa novena ataupun jam-jam doa pribadi kita. Kepada Pastor Paroki, terima kasih banyak Pastor. Jadi Pastor Paroki mengambil misa kedua, dan tadi sore Pastor Nando dan Pastor Petrus Alf. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua, dan mungkin mohon sebentar kalau pulang boleh, karena ini misa terakhir, Bapak Ibu silakan berfoto di depan altar. Kalau misa pertama tadi tidak boleh karena Bapak Ibu sudah mau misa. Jadi ini tidak ada batasnya, silahkan, dan mohon pulang dengan tertib, tidak bertumpuk di pintu gereja. Dan terakhir, selamat merayakan Hari Raya Natal. Kiranya damai dan sukacita Natal menghampiri kita dan hidup di antara kita senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sekali lagi kita tepuk tangan dulu ya. Memang ini sesuatu yang tidak biasa, bahwa sebelum berkat itu kita tepuk tangan, tetapi kita harus bersorak-sorai bahwa kita boleh merayakan Natal pada tahun ini dan dalam suasana dan situasi yang memang menurut saya ini sungguh-sungguh menjadi suatu pengalaman yang sangat menggembirakan. Kenapa Bapak Ibu Saudara terkasih? Karena kita buat perayaan 2 kali. Tadi misa pertama itu sampai di lantai 4. Dan misa kedua ini saya pikir ya mungkin di dalam gereja saja cukup. Tetapi ternyata sampai di kapel. Itu pertama karena memang cuaca cukup mendukung. Dan itu saya ingat waktu kita mengadakan misa hari Minggu kemarin, saya sudah pesan kepada kelompok Legio, kepada kita semua supaya kita membawa dan mengintensikan itu dalam doa-doa kita supaya Tuhan memberikan yang terbaik. Dan apapun itu kita harus terima, dan akhirnya boleh kita merayakan Natal pada kesempatan ini. Dan suasana memang juga menurut saya semakin mengantar untuk kegembiraan. Yang kita perkirakan awal-awalnya jam 9 kita mulai 8:30, dan perayaan perkirakan berjalan 1,5 jam, tetapi ternyata pas 2 jam. Dan memang itu adalah perayaan ideal yang sungguh boleh kita nikmati. Dan sejauh pengalaman saya selama ini, untuk perayaan malam Natal itu memang semakin malam itu semakin hikmat kita boleh rayakan. Dan ditunjang dengan seluruh situasi yang memungkinkan untuk boleh kita alami. Dan tahun ini semua perayaan itu dimeriahkan oleh kelompok-kelompok KOR yang sudah disiapkan memang lewat kegiatan-kegiatan yang telah kita buat, mulai dari perayaan untuk hari di mana kita merayakan 85 tahun paroki kita, pesta pelindung, dan akhirnya masuk dalam suasana situasi seperti ini. Dan dengan demikian itu akan menjadi bagian dalam buah-buah iman yang akan kita tuangkan ke depan. Lalu ada hal lain yang membuat nuansa yang kita boleh pahami bahwa sebenarnya sekali lagi malam Natal itu bukanlah suatu malam vigili Natal. Hanya 2 malam vigili dalam liturgi, yaitu malam Paskah dan malam penantian puncak untuk merayakan turunnya Roh Kudus. Sehingga sebenarnya Natal, bagi kita pada malam Natal itu, sebenarnya kalau kita memahami liturgi, itu cukup sebenarnya pada saat kita mengadakan malam. Kemudian dibuat pagi itu 2 kali. Jadi kita buat perayaan ini 4 kali, sama dengan perayaan hari Minggu. Dan itu berarti bahwa kita sudah merayakan Natal. Maka perkenankan saya untuk menyampaikan selamat Natal kepada kita semua yang boleh hadir pada kesempatan ini juga dalam misa pertama tadi.
mewakili seluruh Dewan Pastoral Paroki, seluruh umat yang tidak sempat kita sapa pada malam hari ini, kepada seluruh umat yang hadir pada kesempatan ini, saya ucapkan selamat Natal untuk kita semua di tahun 2024 ini. Moga-moga kita bergegas menuju ke Bethlehem untuk sungguh melihat kelahiran Yesus di sana yang hadir di palungan, yang setiap saat kita timbah kekuatan itu lewat komuni kudus. Juga menyampaikan selamat Natal dari Kuria Keuskupan, utamanya dari Bapak Uskup kita tentunya untuk kita semua, baik Uskup Emeritus, kedua Uskup Emeritus kita di Makassar ini, dan Uskup yang aktif Monsignor Franz Dipa, bersama seluruh Kuria Keuskupan, juga menyampaikan selamat Natal kepada seluruh umat di Paroki Kristus Raja Andalas. Mudah-mudahan perayaan Natal pada tahun ini sungguh semakin membawa rasa damai dalam diri kita, dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan di mana kita berada. Propisia dan selamat sekali lagi, terima kasih kepada panitia yang telah mempersiapkan semuanya ini, sehingga saya sebagai pastor paroki tidak terlalu sembarangan, tidak terlalu pusing, dan itu semua diurus. Apalagi ada Pastor Nando dan kelompok-kelompok yang bekerja sungguh dengan persiapkan semua ini, baik dari petugas liturgi, kelompok-kelompok kor, kelompok dekorasi, orang muda yang mencoba untuk membuat kreasi untuk membuat kandang Natal. Kita rencana untuk setiap tahun kandang Natal ini berubah. Kita rencana tahun depan nuansanya adalah Tionghoa. Ini arah-arah ke timur. Tahun depan kita akan buat nuansa Natal dalam pandangan dan nuansa Tionghoa. Itu perencanaan kita ke depan. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi, dekorasi juga pada kesempatan seperti yang saya sampaikan tadi sungguh begitu menakjubkan, dan itu muncul dari sebuah sejarah, dan itulah bunga malam Natal yang boleh hadir. Saya kira, saya tidak tahu kalau sebelumnya itu sudah pernah hadir, tetapi sejauh yang saya alami ini baru malam ini hadir hal seperti ini. Kelompok sound system dan kita semua, kelompok kor, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Rukun wilayah, Dewan Pastoral Paroki, kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Moga-moga dengan seluruh keterlibatan kita, apa yang kita rindukan ke depan sungguh semakin menggairahkan kita, menyemangati kita untuk mulai mengupayakan dan menghadirkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah masyarakat kita. Saya kira itu yang saya boleh sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya kembali mengingatkan, besok kita ada perayaan Natal jam 8 pagi dan ada open house untuk kita semua, baik yang akan ikut dalam perayaan jam 8 maupun yang baru mau ikut lagi di jam 5, atau yang sudah ikut pada malam hari ini dan juga yang ikut misa pertama tadi. Kepada kita semua terbuka hal itu. Hanya saja bahwa besok jam 8 itu untuk tempat parkir, saya kira basement tidak dipakai karena dipakai untuk open house. Jadi hal itu menjadi pertimbangan kita pertimbangan bagi kita untuk memikirkan hal itu ya. Dan saya selalu mengatakan salah satu yang menarik untuk di paroki kita karena basement dipakai untuk parkir. Itu paling tidak menurut analisa saya selama ini. Karena basement kita dipakai untuk parkir, maka banyak orang yang datang dari tempat-tempat yang sedikit lebih jauh. Saya kira ini yang boleh sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Sekali lagi kita apresiasi kepada kita semua, kepada seluruh panitia dan kepada semua saya yang bertugas, utamanya kelompok kor dari wilayah 3 pada kesempatan ini. Sungguh boleh membuat perayaan hikmat dan bisa kita nikmati bersama. Sebelum kita terima berkat, kita tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita, kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semogalah yang maha baik, yang
oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara-saudari, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara-saudari. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara-saudari sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi melalui penjelmaannya memenuhi saudara-saudari dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara-saudari ikut ambil bagian dalam gereja abadi. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah, misa malam Natal sudah selesai. Memuji padanya, hosana pada Allah Bapa. Manusia ciptaannya, namun dicintanya, walaupun durhaka tak ditinggalkannya, hingga seluruh bangsa memuji padanya, hosana pada Allah Bapa. Putra tunggal diutusnya membebaskan kita, wafat bagi kita namun bangkit pun, hingga seluruh bangsa memuji padanya, hosana pada Allah Bapa. Sama siapa? Saya nggak bisa. Dia bisa kan?